Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya saya mahasiswa dari Universitas Budi Luhur dengan nama Alfa Kautsar dengan NIM 23115107776 ingin menjawab soal dari kriptografi dan stenografi oleh Bapak Doli Virgiansaka Yuda Sakti, Eskom Mkom, senilai 2 SKS. Di sini Bapak Doli menyerahkan kepada kami soal UAS yang diupload di e-learning Budi Luhur sebagai nilai untuk UAS kami. Jadi saya telah menjawab dari soalnya Bapak Doli. Di sini pertanyaan pertama adalah, Anda adalah staf IT di sebuah badan intelijen negara. Pernah terjadi pencurian data saat data rahasia dikirim melalui email. Anda diminta untuk merancang sebuah sistem pengamanannya. Buatlah usulan skema pengamanan penyembunyian pesan rahasia tersebut kepada atasan Anda. Buktikan juga pesan yang disembunyikan bisa dibuka dan dilihat kembali secara utuh. Berikan juga contoh teknis penyembunyian pesan tersebut. Media untuk penyembunyian pesannya dibebaskan pada Anda. Gunakan 4 digit belakang nama Anda untuk sampel pesan yang akan dikirim. Oke. Dan nanti kita baca nomor 2-nya. Tapi di sini adalah note-nya adalah nilai lebih bagi yang mampu membuat programnya, dibebaskan menggunakan bahasa pemrograman apa saja, tetapi perlu dibuat recording untuk demo programnya. Boleh diunggah ke YouTube ataupun Google Drive. Kirim link file ke e-learning, pastikan dosen dapat mengakses ke link video yang dikirim. Oke, di sini berarti kita akan membuat sebuah steganografi yang dikirim via email. Yang akan saya gunakan di sini adalah usulan skema pengamanan penyembunyian pesan rahasia menggunakan steganografi. Yang diharuskan di sini ada nama sampel pesannya dari kata alfa ya, dari nama belakang 4 digit. Jadi alfa di sini. Oke. Jadi di sini upaya untuk mengamankan data rahasianya, saya mengusulkan penggunaan teknik steganografi berbasis citra digital. Steganografi memungkinkan penyembunyian data rahasia ke dalam file media seperti gambar tanpa mengubah file secara signifikan. Jadi tidak terlalu terlihat ya perbedaannya dari yang sebelum di decrypt dan di encrypt gitu. Nah, dengan metode ini pesan rahasianya tersimpan di media yang terlihat biasa sehingga sulit dideteksi oleh pihak yang berwenang dan tidak seharusnya mengakses isi pesan yang terlampir dalam email tersebut. Skema pengamanannya saya menggunakan penyembunyian dengan stenografi. Pesan terenskripsi dengan disisipkan ke dalam gambar menggunakan algoritma LSB pada citra.png tersebut sehingga isi pesan tidak dapat diakses oleh orang yang tidak berwenang. Oke, di sini contoh teknisnya pesan rahasia yang disembunyikan adalah Alfa jangan lupa kirim file invoice KD 0032 sebelum tanggal 31 Desember ini. Jadi di sini media yang digunakan adalah file format PNG dengan resolusi 735x729 pixel RGB color. Sebenarnya di sini bebas menggunakan PNG dan isi pesan apa saja. Asal sang pengirim dan menerima menggunakan program code yang diberikan untuk mendecrypt dan encrypt pesan yang ada di citra PNG tersebut. Di sini langkah teknis penyembunyiannya menggunakan algoritma LSB. Hasil transkripsi disisipkan pada pixel gambar tanpa merusak tampilan gambar. Sebelah kiri ini adalah gambar yang di gambar awal ya, atau cover bisa dibilang, gambar yang di decrypt dan di sini yang sudah di encrypt. Terlihat tidak ada sama sekali perubahan karena memang fungsi dari steganografi itu kita tidak ingin ada perubahan yang terpapar pada file image tersebut. File kiri adalah PNG asli tanpa pesan, sedangkan file kanan merupakan file PNG yang sudah berisi pesan yang diinginkan. Terlihat sama sekali tidak ada bedanya dengan kiri dan kanan. Lalu file gambar yang ada di tersembunyi sebelah kanan itu saya nanti akan akan saya namakan sebagai gambar encrypt 1.png dan nanti akan diekstrak. Alfa jangan lupa kirim invoice KD 0032 sebelum tanggal 31 Desember ini.
contoh demonya nanti akan saya masukkan. Kita buka VS Code. Ya, di sini ini adalah kodenya yang sudah saya buat. Oke, kita running saja ya, langsung. Di sini ada langsung pilihan 1 untuk encode, pilihan 2 untuk decode. Kita akan masukkan pilihan 1 untuk encode. Masukkan path gambar input. Kita akan masukkan path-nya itu ada di kode Python. Saya taruh di sini ya, di C, kode Python. Terus saya masukkan yang sebelum dikasih pesan itu di ini, gambar decrypt. Oke, jadi tulis gambar decrypt.png. Oke, masukkan path gambar output. Jadi kita akan masukkan lagi, mau taruh di mana lagi gambarnya nanti hasilnya. Kita taruh saja di sini gambar encrypt contoh alpha.png. Oke ya. Enter. Masukkan pesan rahasia. Kita tadi ingin memasukkan pesan rahasianya itu yang ada di sini ya. Alpha, jangan lupa kirim invoice KD 0032 sebelum Desember ini. Oke. Kita akan masukkan di sini kode rahasianya. Alpha, jangan lupa kirim invoice tanggal 3 Desember ini. Oke ya. Enter. Nah, pesan ini berhasil disembunyikan di Python alpha.png. Kalau kita lihat, gambar decrypt ini seperti ini ya. Gambar decryptnya. Sedangkan yang gambar encrypt contoh alpha ini seperti ini. Tidak ada bedanya, sama, kelihatan. Karena memang menggunakan metode LSB itu kita tidak merubah citra aslinya. Jadi tidak terlihat lah bisa dibilang. Karena mengubah bit yang paling belakang saja. Kalau misalnya kita mau cek apakah benar itu, kita tinggal running lagi programnya ya. Kita mau apa? Kita di sini pilih untuk decode. Masukkan path gambar input. Path gambar inputnya tadi yang ini ya. Gambar Python encrypt contoh alpha.png. Nah, di situ ada tuh pesan tersembunyinya. Alpha, jangan lupa kirim file invoice KD 032 untuk tanggal 31 Desember ini. Jadi kita berhasil menyembunyikan pesan tersembunyi walaupun file gambar itu tidak berubah dari yang sebelumnya. Ada di sini kita ya tadi ya. Oke. Dan lalu kita akan masuk ke ini tadi file gambarnya kita encrypt. Tadi yang berubah. Terus langkah teknisnya seperti apa? Menggunakan LSB, kirim, lalu tadi kita sudah coba ya. Sekarang nomor 2. Anda adalah staf IT Dinas Pendidikan. Kepala Dinas memiliki rencana menerbitkan ijazah secara digital. Anda diminta untuk merancang sebuah sistem yang dapat menjamin keaslian file ijazah tersebut. Buatlah usulan skema untuk sistem membuat validasi keaslian file tersebut. Berikan contoh teknis pengamanan file dan juga validasinya. File yang divalidasi dibebaskan kepada Anda, sedangkan validasinya gunakan 4 digit terakhir NIM Anda. Jadi validasi di sini setelah kita menerbitkan ijazah sign-nya atau tanda tangannya, nanti kita juga harus pakai programnya itu pakai validasinya 4 digit nama NIM terakhir kita ya, yaitu 0776. Oke, kita akan masuk ke nomor 2. Usulan skema untuk sistem penerbitan ijazah digital yang dapat menjamin keaslian file ijazah menggunakan teknologi tanda tangan digital dan hashing untuk melindungi dan memvalidasi keaslian file. Di sini rancangan skema sistem penerbitan ijazah digitalnya adalah ijazah digital diterbitkan dalam format PDF.
sebelum ditandatangani, file ijazah diproses menggunakan algoritma hashing, misalnya SHA-256, untuk menghasilkan hash yang unik. Hash tersebut dienkripsi menggunakan kunci privat milik Dinas Pendidikan menghasilkan tanda tangan digital. Lalu distribusi ijazah digital yang telah ditandatangani disimpan di server Dinas Pendidikan dan diberikan kepada siswa dalam format PDF dengan tanda tangan digital yang terintegrasi. Saat ijazah perlu diverifikasi, sistem akan mengambil file ijazah dan tanda tangan digitalnya, menghitung kembali hash file menggunakan algoritma hashing yang sama, memvalidasi tanda tangan digital dengan kunci publik Dinas Pendidikan, dan membandingkan hash yang dihitung dengan hash asli di metadata. Pengamanan filenya di sini file PDF berisi ijazah bernama sertifikasi alpha.pdf. Jadi saya sebenarnya ada sertifikat ini ya, PDF. Kita akan coba pakai ini saja, dijadikan .pdf. Lalu proses pengamanan sebagai berikut. Jadi nanti kita akan menggunakan programnya, kita validasi filenya menggunakan ini, diunggah PDF-nya, lalu diklik unggah, lalu nanti akan kita verifikasi apakah yang tadi kita bikin signaturnya dan kita verifikasi itu datanya autentik atau asli atau benar gitu ya. Nah, contoh programnya akan kita lakukan sekarang. Jadi kriptografi soal 2 ini ya, jadi ada ini filenya, codingnya, yang ini. Jadi kita pakai Flux, jadi server langsung di Visual VS Code-nya ya, Oke. Lalu ada validasinya. Dan ada coding untuk template-nya, indeksnya ya. Seperti ini. HTML ya. Oke. Jadi di sini kita akan running aja ya di sini. Warning, this is development server, do not use production development running on HTTP 127.0.1.500. Di sini kita klik 127.0.1.5000. Kita akan buka di sini. Kita akan ambil yang tadi ya, yang tadi saya bilang kode Python C sertifikat ini. Kita akan ambil sertifikat alpha, lalu kita unggah. Nah, file upload successfully, signaturnya seperti ini, sekian. Nah, lalu setelah itu kita akan verifikasi. Verifikasi kembali file yang sudah tadi kita upload dan ada signaturnya. Kita ambil verifikasi kodenya ya, tadi ya. Nah, tadi kan verifikasi kodenya memakai, dosennya menyuruh kita untuk memakai 4 digit terakhir NIM saya, yaitu Alpha Kautsar 23115107776. Berarti kita ambil belakang 0776. Sini 0776. Tapi saya nggak mau nih, misalnya saya nggak tahu misalnya orang lain yang bukan haknya lah istilahnya. Saya ambil kodenya 9874 misalnya. Lalu saya coba aja verifikasi. Nah, di sini dibilang filenya tidak otentik dan kodenya salah. Jadi untuk orang yang tidak berwenang sesuai dengan sebelumnya itu tidak boleh gitu. Jadi kita lebih aman filenya. Kalau misalnya kita ulang lagi, file chosen, sertifikasi, lalu kodenya berapa tadi, maaf? 0776. 0776, verifikasi. Nah, file is authentic. Jadi filenya sudah berjalan dan
Autentik. Ya, itu saja file yang dan demo program yang saya buat. Mudah-mudahan bermanfaat dan berguna. Dan untuk Bapak Doli Virgian Saka Yuda Sakti Eskom Mkom, saya ucapkan terima kasih sudah mengajar kriptografi dan stenografi di kelas G3 kelas karyawan. Saya Alfa Kautsar undur diri, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.